Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan pula katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Di luar sana ada banyak mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi bagi engkau yang percaya engkau akan diselamatkan, bagi engkau yang tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus saja yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan terkecuali di dalam nama Yesus. Dan puji nama Tuhan, kiranya pagi ini Tuhan terus memberkati kita, memberikan kekuatan roh, kekuatan firman, kekuatan doa, senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih di pagi ini, kiranya Tuhan terus menuntun kami untuk hidup berkenan sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sebuah janji yang sangat luar biasa. Dikatakan kalau doa kita mau dijawab oleh Yesus Kristus, yang pertama dikatakan tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, berarti kita mengikut aturan main Yesus. Kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tinggal dalam Yesus. Seperti pohon itu tinggal di batang itu. Kalau kita tidak tinggal di situ, kita dibuang. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus, berarti kita harus hidup sebagaimana Yesus yang mengasihi, kita juga harus mengasihi. Sebagaimana hidup Yesus dalam kebenaran, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Sebagaimana Yesus dalam melakukan kehendak Bapaknya, kita juga harus melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendaknya. Kalau bagaimana Yesus hidup dalam ketaatan, kalau Yesus saja sampai mati di kayu salib taat, apalagi kita. Itu sebabnya dikatakan, kalau engkau tinggal dalam aku, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan berikan. Yang kedua, kata firman Allah, yang kedua, kalau doa kita mau dijawab oleh Yesus Kristus, dikatakan firman Yesus harus tinggal dalam kita. Jadi saya tidak tahu seberapa banyak firman Allah tinggal dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan firman Allah itu perlu tinggal dalam hati kita, pikiran kita. Dan karena firman itu adalah Yesus sendiri. Dan biarkan dia bertata dalam pikiran kita, biarkan dia bertata dalam hati kita, biarkan dia mengendalikan seluruh kehidupan kita, hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu kita jangan buat kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita, keinginan daging, keinginan apa lagi itu, keinginan percinahan, iri, benci, dengki, pesta pora, dan perselisihan, perselingkuhan, penyembahan berhala, sihir, dan lain sebagainya. Itu buah-buah daging itu. Nah, kalau kita tidak ada firman Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dia bisa masuk. Itu sebabnya kalau orang dipimpin roh, dia akan melakukan apa yang dikehendaki oleh roh itu. Nah, jadi kita tinggal di dalam firman Allah. Firman Allah tinggal di dalam kita. Jadi kalau firman itu tinggal dalam kita, dan firman Allah sudah katakan, Yesus sudah katakan, mintalah apa yang kamu minta. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati, ya. Lukas 1 ayat 37 kita tahu sudah kisah ini, bagaimana Maria ketika menerima segala janji Allah, dia mempertanyakan bagaimana itu mungkin terjadi karena dia belum menikah. Tetapi Tuhan katakan bahwa Roh Kudus akan terjadi. Dia berkata, jadilah menurut apa yang kau katakan. Dia dengan segala kerendahan hati menerima tugas dan tanggung jawab itu. Dan ketika engkau rendah hati, Tuhan akan melakukan segala yang baik dan benar. Saya ingat bagaimana seorang yang dari sombong berubah menjadi rendah hati.
Tak ingat aja bagaimana Nebukadnezar yang merasa paling hebat diusir dari kerajaannya, lalu kemudian hidup seperti binatang. Lalu ketika tiba masanya Tuhan pulihkan lagi dia, dikembalikan lagi kepada kerajaannya. Tapi pernah hidup seperti binatang. Lalu kemudian yang kedua yang merendahkan hati, yang 55 tahun seolah-olah dia tidak bisa disentuh oleh siapapun, tapi Tuhan menghukum dia melalui Nebukadnezar. Dia dibawa ke mana itu, ke Babel, dan dia dirantai, dihajar ya. Akhirnya dia bilang, "Wih, aku raja selama ini nggak pernah diperlakukan seperti ini." Oh, nangislah dia. Tapi kemudian dia bertobat dan dia berkata, dia menangis di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan Allah, dan Tuhan ubah. Waduh, saya kalau membaca kisahnya, saya kadang waktu jahat kamu, suka-sukamu aja membunuh, membakar, menyerahkan anaknya untuk dibakar, mendirikan tempat-tempat hal yang najis dan lain sebagainya. Ada banyak kejahatannya. Anda bisa baca dalam 2 Tawarik 30 dan 2 Raja-Raja itu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya mau dijawab oleh Tuhan, harus tetap dalam kerendahan hati. Lalu kemudian ya yang kita juga lihat bagaimana dalam keadaan terdesak, ayat 12 dari 33, 2 Tawarik 33 dikatakan, dalam keadaan terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah. Nenek moyang berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya. Haleluya. Jadi kalau engkau mau dijawab oleh Tuhan, doamu, tetaplah hidup di dalam firman Allah, tetaplah hidup di dalam tetap tinggal dalam Yesus. Firman Yesus tinggal dalam hati kita, dan hidup dalam kerendahan hati. Karena seperti air dari Gunung Rinjani akan senantiasa mengalir ke ampenan ini. Sebagaimana ampenan ini selalu di tempat yang rendah. Karena ampenan ini adalah tempat yang paling rendah di antara kota-kota yang ada. Jadi air laut bukan di sini saja sih, tapi setiap tepian pantai. Nah, kita tahu bahwa air itu seberapa banyak pun dikirim dari gunung sana, laut akan terus menerima. Kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Dan ketika kita hidup dalam kerendahan hati, dan ketika kita hidup kita mengalami pergumulan, sebagaimana kalau saya hanya begini katakan, kalau orang jahat saja ketika dia datang bertobat, merendahkan hati dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Tuhan jawab. Apalagi kita yang memang betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yakin dan percayalah, Yesus akan menjawab setiap doa kita, setiap pergumulan kita, apapun itu di tahun ini. Walaupun mungkin banyak kesusahan, banyak kesulitan, percayalah, Tuhan tidak abai terhadap doa-doamu. Tetaplah beriman kokoh seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tak percaya bahwa Engkau adalah penjawab doa. Dan kalau Anda sakit, taruh di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Ataupun pergumulan lain, saya akan berdoa bagi Anda. Dan bagi yang sakit terlebih dahulu, saya mau berdoa bagi Anda. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mengatakan, Engkau mengampuni dosa-dosa dan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Apapun segala sakit penyakit. Dan Tuhan Yesus, mereka Engkau lihat dimanapun mereka yang sehati sepikir dengan kami, mereka percaya Engkau Padokratos itu yang akan menyembuhkan mereka yang hadir, karena Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kami berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa-Mu Bapa di surga, Engkau menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan mereka yang mengalami pergumulan kehidupan, Engkau yang mengundang mereka datang kepadamu. Dan marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegahan bagimu. Percaya bahwa Tuhan memberikan kelegahan karena Tuhan menjawab doamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, dan melegakan hati mereka dengan memberikan jawaban-jawaban yang mereka minta kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan
harapan dan doa saya bagi kita semuanya, Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap!